Oke adik-adik, salam. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat pasti ya. Anak Tuhan harus sehat. Gimana adik-adik selama di rumah? Masih suka baca Alkitab gak? Masih suka berdoa gak? Ya, itu harus kita lakukan. Ya, adik-adik, kita sudah lama nih gak ketemu nih dari bulan Maret ya sampai sekarang. Jangan-jangan adik-adik kalau ketemu sama om dan tantenya lupa sama gurunya. Tapi gak mungkin ya. Walaupun adik-adik sudah ada yang berkumis, sudah ada yang besar, sudah ada yang tinggi, nggak mungkin tambah pendek kan? Pasti kita bertumbuh. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan. Oke, umpar musik. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih memperoleh keselamatan. Terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk penyertaan. Sebentar kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari Tuhan memimpin, mari Tuhan menyertai. Walaupun adik-adik ada di rumah dan bapak mama ada di rumah, tetap kami mendapatkan berkat dan firman Tuhan yang akan kami dengar itu menguatkan kami untuk kami terus mengasihi Tuhan. Bapa dalam surga, apapun tahu, apapun melihat, kami masih suka melakukan kesalahan. Oleh karena itu Tuhan, mari ampuni salah kami agar kami layak di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat pagi ini? Masih dong. Masih? Ada yang lagi bersedih hari ini? Pagi ini? Enggak ya? Coba, kalau misalnya emang nggak ada yang sedih hari ini, berarti semua bersuka cita. Kalau bersuka cita biasanya ditunjukkan dengan apa ya? Senyum Jo, senyumnya tunjukin Jo, senyumnya senyum. Ih, senyum giginya kelihatan itu loh, senyum. Nah, gitu kan ganteng sama cantik-cantik ya. Nah, sekarang karena apa gini kita perlu sukacita, kita mau bilang sama Tuhan bahwa dalam keadaan suka ataupun duka kita akan tetap tersenyum. Jangan lupa gayanya ya. Kita mau angkat pujian lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak. Bisa dong pasti. Ingat, tapi ada gayanya loh. Jangan lupa pakai gaya tetap semangat ya. Tetap semangat, oke? Yuk kita ini sama-sama.
semangat? Masih kok? Masih. Adik-adik jangan mau kalah sama guru-guru di belakang ya. Jangan mau kalah sama Roses. Sebelum kita mau lanjut memuji Tuhan, kita mau bacakan dulu hukum kasih. Semua sikap sempurna. Laskar Kristus. Sekali lagi. Laskar Kristus. Siap. Oke, kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Iya. Semangat ya. Jangan beranjak dulu. Kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau goyang bareng-bareng. Kita memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Suka-sukamu Tuhan. Bisa dong? Oke. Semua hidupku telah ditebus oleh kuasa darah-Ku. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, sebab ku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Oh, kita nyanyi sekali lagi ya. Semua hidupku telah ditebus oleh kuasa darah-Ku. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mana goyangnya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Wih, untuk semua tepuk tangan. Ya, mungkin adik-adik tadi sudah capek ya habis bergoyang-goyang. Jadi sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita sekarang mau mengumpulkan persembahan. Nah, nanti adik-adik boleh dilipat uangnya yang rapi. Nanti sambil menyanyikan lagu kita akan mengumpulkan persembahan. Kemudian nanti persembahannya adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop dan amplop tersebut bisa diberikan kepada gereja melalui mama atau papa yang datang ke gereja atau bisa dititipkan melalui sekretariat gereja. Oke? Nah, untuk mengiringi lagu persembahan kita akan menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Dibandingkan berkat-Mu yang lampau limpahkan, terimalah Tuhan.
lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Oke, untuk yang masih belum konsentrasi, masih bermain-main, semuanya ambil posisi doa yang baik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh hadir di sini kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Bapa yang baik, di sini kami datang ya Tuhan untuk memberikan sedikit dari berkat yang boleh Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan biarlah ini bisa Tuhan pergunakan juga untuk memperluas pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Siapa? Om dan Tante penasaran di sini? Oh, pada penasaran kira-kira hari ini firman Tuhannya apa ya? Siapa nanti yang membawakan firman Tuhan ya? Pasti kita penasaran. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu, kita mau mempersiapkan hati kita. Untuk yang sudah bisa baca Alkitab, jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya, diambil Alkitabnya, kemudian disiapkan supaya nanti kita bisa buka Alkitab bersama-sama ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Iya, adik-adik udah siap dengerin firman Tuhan? Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami dapat beribadah dan sekarang kami ingin mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami mengerti yang disampaikan dan dapat menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Iya. Udah lama ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Udah pada bawa Alkitabnya? Udah disiapin? Oke. Sekarang adik-adik udah siapin Alkitabnya? Yuk, Tante Tiur minta adik-adik buka Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel ada di mana? Perjanjian baru, perjanjian lama ya. Ambil Alkitabnya, buka di Daniel, kitab Daniel pasal yang ketiga. Judulnya adalah perapian yang menyala-nyala. Sebelum lanjut, kita ingat dulu ya, ibadah enggak nih adik-adik minggu kemarin, oke? Siapa yang cerita minggu kemarin? Om Yona, good, berarti pada dengerin. Om Yona cerita tentang, oh iya bener, ada 4 anak muda Israel yang dibuang ke Babel dan mereka karena takut akan Tuhan, mereka diberikan berkat yang luar biasa, yaitu kepintaran 10 kali lipat. Masih ingat gak siapa 4-4-nya namanya?
Daniel, Hanaya, Mesak, dan Asaria. Wah, keren. Pada pinter-pinter ya, berarti semua pada nyimak. Nah, adik-adik, kita mau lanjut nih cerita tentang keempat pemuda ini ya. Di Babel, dalam pembuangan ke Babel, keempat pemuda ini tadi Daniel, Hanaya, Mesak, dan Asaria, mereka dikasih nama yang baru. Kenapa nama yang baru? Karena orang-orang Babel susah nyebut nama mereka. Jadi Daniel namanya diganti menjadi Belsasar. Oke, lalu Hanaya diganti menjadi Sadrak. Misael menjadi Mesak dan Asaria menjadi Abednego. Nah, untuk keempat pemuda yang luar biasa ini adik-adik, Daniel ini yang paling top. Ya, karena Daniel yang paling pintar, yang paling bijaksana, Daniel ini diangkat bekerja di istana bersama Raja Nebukadnezar. Oke, sedangkan ketiga temannya mereka menjadi pejabat di Babel. Ya, jadi 4 orang pemuda ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Nah, suatu kali adik-adik, Raja Nebukadnezar ini membuat patung yang besar. Bukan patung dari tanah liat, tapi patung dari emas. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Wow, tinggi adik-adik, sangat tinggi. Ya, 26 meter dan 6 meter. Besar sekali. Dan Raja Nebukadnezar memberikan maklumat. Maklumat itu apa Tante Tiur? Maklumat itu perintah. Perintah raja itu harus dilakukan, ya. Perintah raja bahwa pada saat peresmian seluruh rakyat harus menyembah patung tersebut. Dan itu, maklumat itu disiarkan ke seluruh Babel. Nah, tibalah saatnya adik-adik. Waktu peresmian patung Raja Nebukadnezar. Karena seorang raja dan patungnya sangat besar ya, bunyi-bunyian semua terdengar. Ada bunyi trompet, kecapi, apapun segala bunyi ya adik-adik ya, untuk rakyat mendengar. Kalau ada bunyi itu berarti mereka harus sujud menyembah. Ketika bunyi itu terdengar, terlihatlah semua rakyat sujud menyembah. Tetapi ada 3 orang yang tidak mau sujud menyembah patung itu. Mereka kelihatan banget adik-adik, karena yang lainnya kan menyembah. Mereka berdiri semua tegak, nggak mau nunduk, nggak mau sujud. Wah, kelihatan dong, ya kan? Akhirnya ketiga orang itu ditangkap adik-adik. 3 orang ini ditangkap, dihadapkan kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar dengar laporan kalau ada 3 orang yang tidak mau menyembah patungnya. Dia marah. Siapa mereka? Panggil, suruh bawa ke sini. Ketika dihadapkan adik-adik, 3 orang ini, tadi siapa ya? Masih ingat nggak tadi Tante Tiur bilang? Iya betul, Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa menghadap Raja Nebukadnezar. Raja tanya, Sadrak, Mesak, Abednego, apa benar kalian tidak menyembah patung? Terus mereka bilang, iya tuanku. Oke, mungkin waktu itu kalian lupa. Sekarang aku kasih kesempatan kalian menyembah patung. Sadrak, Mesak, Abednego gak mau adik-adik. Dia malah bilang sama Raja Nebukadnezar begini, ya, tuanku, kami punya Allah yang besar. Kami percaya Tuhan Allah kami akan menyelamatkan kami. Raja marah, bukan ngedengerin perintah raja, mereka malah kayak nantangin gitu. Terus raja bilang, apa kalian bilang gak mau tunduk sembah? Tidak tuanku. Kalau gitu pengawal, bawa mereka, hukum mereka. Hukumannya apa Tuhan? Bawa ke perapian nyala-nyala. Karena raja lagi marah, dan perapian itu harus kalian panaskan 7 kali lipat. Adik-adik, kita kena lilin aja.
kena api lilin kita tangis. Ya enggak, panas gitu ya. Ini perapian adik-adik masuk, perapiannya sangat panas dan perintah raja disuruh 7 kali lipat. Saking kerasnya perintah raja adik-adik. Ketika mereka membawa Sadrak, Mesak, Abednego ke perapian itu, pengawal yang membawa mereka pun terbakar. Luar biasa panasnya. Tapi adik-adik, ketika Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke perapian itu, mereka tidak teriak. Tidak terdengar suara orang menangis, tidak terdengar suara orang kesakitan. Bahkan raja dan orang-orang yang melihat dari jauh, mereka kaget. Raja bilang, "Hei, bukannya tadi 3 orang yang kita masukin ke perapian itu? Kenapa sekarang ada 4 orang yang lagi jalan-jalan di dalam? Ada 4 orang lagi jalan-jalan. Yang tadi harusnya ketika kita kena api dibakar itu pasti teriak-teriak, tapi ternyata ada 4 orang di dalam lagi berjalan. Sadrak, Mesak, Abednego. Satu lagi siapa?" kata raja. Dan kenapa rupanya seperti anak dewa? Raja Nebukadnezar berkata seperti itu. Orang-orang pada bingung. Mereka juga kaget. Raja teriak, "Sadrak, Mesak, Abednego, keluar!" Ketiga orang ini, mereka mendengar suara raja langsung keluar. Adik-adik, mereka keluar dan lihat, enggak ada satu lembar rambut pun yang terbakar. Baju mereka pun tidak terbakar. Bahkan orang-orang enggak nyium tuh bau kebakar. Luar biasa adik-adik ya. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego bisa seperti itu? Dan siapa orang keempat itu? Mereka katakan bahwa itu adalah Tuhan mereka. Malaikat yang menjaga mereka. Kesaksian mereka membuat Nebukadnezar berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, terpujilah Allahnya Mesak dan Abednego." Mulai saat ini, siapapun yang menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dihukum. Wah, luar biasa kan adik-adik? Yang tadinya Sadrak, Mesak, Abednego dimarahin sama raja murka bahkan menghukum mereka. Tapi karena mereka taat kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kuasa Tuhan. Perbuatan mereka menjadi kesaksian, bahkan membuat Raja Nebukadnezar menjadi memuji Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik saat ini? Kita bosan di rumah. Di rumah lagi. Mama papa nggak boleh, kita minta ke mall nggak boleh, jalan-jalan nggak boleh. Terus kita ngapain? Kan kayak dikurung tante, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka dikurung, ketika mereka berada di perapian, yang mereka lakukan apa? Mereka tidak takut, mereka tidak ngomel, mereka tidak marah, tapi mereka berjalan di dalam itu memuji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau adik-adik bosan, adik-adik boring, adik-adik marah, yuk kita belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita memuji Tuhan. Caranya bisa bernyanyi memuji Tuhan, baca Alkitab, bersaat teduh. Ya, jangan pernah bosan, jangan pernah malas. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menyertai adik-adik saat ini sampai nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup adik-adik. Percaya saja, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Percaya, kita doakan yuk agar pandemi ini cepat berlalu. Dan kita bisa sama-sama belajar, sama-sama sekolah lagi, sama-sama sekolah minggu lagi. Dan mungkin kita bisa kegiatan-kegiatan lain. Kita kangen kan ya, ibadah Padang, perayaan Paskah, Natal. Itu semua bukan sesuatu yang mustahil buat Tuhan kita. Tapi kita harus percaya dan kita percaya sama Tuhan dan kita nantikan mujizat yang luar biasa. Oke, ya kita tetap
teguh di rumah, jangan malas baca firman Tuhan, jangan malas memuji Tuhan dan berdoa senantiasa. Ibadah sekolah minggu ikut sesuai dengan kalau kita ibadah di gereja, ya. Jadi kalau lagi ibadah jangan tiduran, jangan sambil makan, ya. Oke, siap. Siapa yang mau melakukan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? Melakukan perintah Tuhan karena Tuhan kita luar biasa. Tante Tiro, adik-adik juga pasti mau. Oke, yuk kita sudahi firman Tuhan. Kita mau berdoa. Kita katakan sama Tuhan bahwa kita memang mau seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang percaya kepada Engkau, yang percaya apapun yang mereka hadapi, Engkau akan membantu mereka, Engkau akan menguatkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami. Di tengah pandemi saat ini, kami merasa aman di dalam lindungan. Kami mengucap syukur, Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami percaya masa depan kami aman di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pagi hari ini yang begitu menguatkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan kami, Tuhan yang sangat besar, Tuhan yang sangat dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sayang sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar tadi itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Adik-adik, Sadrak, Mesak dan Abednego mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, kita juga harus mengandalkan Tuhan karena kita punya Allah yang besar. Karena itu, mari kita merespon dengan menyanyi Allah mana yang besar. Allah mana yang dahsyat
Ya, adik-adik kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita ambil sikap berdoa dan berundang adik-adik menyanyi lagu Ku Cinta Yesus seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang cinta sekali kepada Tuhan. Kita akan pujian ini sama-sama. Ya, dalam sikap berdoa semuanya. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami cinta Yesus, kami sungguh cinta Yesus. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang begitu cinta kepada Tuhan, sehingga mereka tidak mau sujud menyembah patung di Nebukadnezar. Kami pun ingin melakukannya dalam hidup kami. Kami tidak ingin menyembah Allah lain seperti Engkau Tuhan. Kami ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak ingin lebih banyak bermain daripada membaca firman Tuhan, lebih banyak menonton daripada berdoa. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan dengan melaksanakan setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang sayang sama mama papa, tunduk kepada mereka, sayang kepada kakak adik kami, sayang kepada teman-teman kami. Walaupun kami tidak bertemu Tuhan, namun kami dapat mendoakan mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Kami percaya di tengah pandemi ini, Tuhan pun akan memelihara keluarga kami, memelihara mama, papa, diri kami, kakak, adik, teman-teman kami, juga guru-guru kami Tuhan, baik di sekolah minggu, di sekolah juga. Kami percaya Tuhan, kami semua akan selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Allah kami sangat hebat, Allah kami sangat luar biasa, Allah kami sangat dahsyat. Kuasa Tuhan lebih luar biasa daripada setiap masalah yang kami hadapi. Kami serahkan kehidupan kami serahkan cita-cita kami serahkan masa depan kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai adik-adik semua, menyertai mama papa, menyertai om tante guru sekolah minggu, hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa
Oke adik-adik, tadi kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Firman Tuhan yang boleh kita dengar, itu boleh kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyi Selesailah Sekolah Minggu, Tetaplah di Rumah. Nah, adik-adik masih banyak sekolah minggu di rumah kan? Itu artinya pandemi COVID masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Om dan Tante guru sekolah minggu gak lupa nih untuk ingetin adik-adik untuk selalu hidup sehat dan cara. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi dengan memperbanyak sayur dan buah-buahan. Dan yang berikutnya, perbanyak juga minum air putih. Tapi yang hangat ya adik-adik ya, jangan air dingin, nanti malah kita gampang sakit. Jangan lupa adik-adik, setiap habis setelah melakukan aktivitas cuci tangan yang bersih ya. Kalau habis dari luar rumah, kalau pulang rumah mandi. Oke, jangan lupa juga kalau harus keluar rumah pakai masker atau face shield. Oke, lupa. Oke adik-adik, akhirnya kita juga mengajarkan kepada adik tetap kita menjaga kebersihan kita dengan mengikuti aturan yang ada. Ya, kalau ada kegiatan kemana kita tetap menggunakan masker dan menjaga kebersihan kita. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.